Halo teman-teman dimanapun kalian berada. Pada episode KBY kali ini, saya akan mengulas sedikit pertandingan antara Timnas U22 versus Myanmar pada SEA Games penyisihan grupnya. Sebenarnya kita memiliki peluang lolos untuk ke semifinal, namun kali ini kita gagal memanfaatkan peluang ini karena pada pertandingan ini kita hanya menang 3-1, sedangkan kita memerlukan selisih 3 gol ya untuk bisa lolos. Oke, saya akan mulai langsung pada jalannya pertandingan. Sebelum itu kita mulai pada line up ya. Pada pertandingan kali ini Coach Indra mengganti 5 pemain ya, dari line up melawan Filipina kemarin. Oke, dari kiper ada pergantian. Pada kali ini Dava yang main. Kemudian formasi juga berbeda. Kalau kemarin 3-4-3 ya. Pada saat ini menggunakan 4-2-3-1 dengan Frankie Misa di kiri, Kadek, dan kali ini Kakang ya. Kalau kemarin kan ada Ferrari dan Dion Marks, sedangkan sisi kanan ada Robbie Darwish. Oke, 2 gelandang bertahan diisi oleh Ivar yaitu El Capitano dan juga Tony Firmansyah yang kemarin juga masuk dari bawah cadangan, sekarang jadi starter. Kemudian di sisi kiri ada Donitri yang kemarin menjadi wingback, sekarang jadi sayap kiri. Kemudian Struik di nomor 10 ya, AMF. Kemudian kanan ada Hanan dan striker ada Mauro Zylstra. Oke, langsung saja ke permainan. Menit ketiga atau 4 ya, peluang dari Indonesia. Peluang pertama dari Hanan, mendapat umpan silang dari Zylstra ya, dari kemelut throw in yang dilakukan oleh Robbie Darwish. Nah, Robbie Darwish dimainkan sejak menit pertama di sini sepertinya untuk melakukan strategi throw in ya. Kemudian ada peluang lagi dari throw in sisi kanan, throw in dari sisi kanan penyerang Indonesia, namun tendangan Tony masih ke atas melambung. Nah, setelah serius ini Myanmar menyerang, namun tendangannya masih bisa dihalau oleh kiper timnas. Pada 25 menit pertandingan ini saya rasa yang tidak berjalan cukup oke, yaitu Hanan ya. Berapa kali kontrolnya agak jauh dan juga first touch-nya kurang apik. Mungkin dia sedang underperform. Kemudian gol dari Myanmar datang, gol yang mengejutkan ya bagi tim Indonesia. Gol Myanmar ini gol placing yang cukup apik dilakukan oleh nomor punggung 22. Cukup menonjol pemain nomor punggung 22 ini di babak pertama. Terlebih gol ini. Kemudian Coach Indra merespon. Ini respon yang cukup baik ya dari Coach Indra karena mengganti seorang Hanan pada menit ke-30 oleh Zanadin Faris, yang Hanan mungkin lagi underperform ya pada pertandingan kali ini. Kemudian terdapat peluang lagi dari Zylstra dari heading 2 kali ya, corner masih bisa dihalau oleh pemain bertahan dari Myanmar, padahal kiper sudah lewat sepertinya. Kemudian akhirnya setelah 2 kali peluang, Indonesia dapat menyamakan kedudukan di menit ke-44 melalui gol Tony. Gol ini berawal dari corner. Sebenarnya tidak berbahaya corner,
dapat ditangkap, namun tangkapannya tidak sempurna dan bola mantul. Dan Tony berada di depan kiper dengan sergap menendang dan bam, masuk 1-0. Oke, kemudian halftime dan 1-1. Respon yang patut diapresiasi dari Coach Indra dengan menggantikan Hanan dengan Faris, karena beberapa kali Zanadin Faris dapat melakukan tusukan maupun umpan ke sayap dari permainan timnas, dan kontrolnya bolnya cukup lumayan. Oke, kemudian halftime 1-1. Kemudian masuk ke babak kedua, terjadi pergantian pemain lagi, yaitu Rafa yang babak pertama tidak terlalu terlihat, digantikan oleh Hoki Caraka ya. Oke, ada yang terlewat. Jadi setelah Zanadin Faris masuk tadi, Doni di switch ke posisi Hanan sayap kanan, kemudian Rafa ke kiri, dan Faris di AMF di gelandang. Oke, lanjut. Kemudian pada babak kedua murni Myanmar bertahan, kita menyerang. Sesekali Myanmar juga melakukan serangan balik, namun serangan kita buntu ya. Crossing, kadang crossing nggak nyampe. Kemudian ada umpan long ball dari back ke depan, kemudian throw in, strategi throw in dengan Robby Darwish yang memiliki kemampuan throw in seperti Arhan, namun masih gagal. Kemudian Coach Indra melakukan pergantian kembali, perubahan ya. Pada menit ke-68 James Raven masuk menggantikan Tony. James Raven ini ditarik ke depan dan Faris agak ke belakang mengganti posisi dari Tony. Oke, kemudian ini pergantian terakhir, perubahan terakhir dari Coach Indra dengan memasukkan Rahmat Arjuna dan juga Ferrari untuk menggantikan Frankie Misa dan juga Kakang. Selanjutnya gol yang ditunggu terjadi pada menit ke-88. Gol ini dicetak oleh James Raven, berawal dari umpan Faris yang menemukan Ferrari yang lolos dari jebakan offside, kemudian melakukan heading samping, dan di situ ada James Raven yang tinggal menyeploskan bola ke gawang dan bam, 2-1, game on. Pada saat ini timnas James Raven pun langsung kembali mengambil bola, langsung mulai di kick off agar cepat kick off kembali. Kemudian tambahan waktu 6 menit ya. Sebenarnya kita berharap sebagai fans timnas semua, namun pada sisa pertandingan 6 menit kita hanya bisa menambah gol. Pada menit ke-95 James Raven kembali berawal dari corner, padahal Raven dihadang atau salah satu pemain, namun dia masih bisa menemukan bola, melakukan heading dan bam, gol 3-1. Sebenarnya harapan muncul di sini, namun sisa waktu yang tidak memungkinkan. Menit ke-96 melalui tanda berakhirnya pertandingan ditiup, dan ya, kita sebagai juara bertahan pada tahun 2023 kita tidak lolos semifinal pada tahun ini, SEA Games tahun ini, menyamai rekor kita pada rekor buruk timnas U22 pada tahun 2009. Pada saat itu 2009 dan 2007, dua edisi SEA Games kita tidak lolos ke semifinal. Jadi sebenarnya selisih gol kita sama dengan Malaysia. Selisih gol kita 1, Malaysia juga 1, namun kita kalah pada produktivitas gol ya. Malaysia memasukkan gol 4,
dan kemasukan 3, sedangkan kita memasukkan 3 dan kemasukan 2 gol. Ya, dengan hasil ini berakhir sudah perjalanan timnas U22 pada SEA Games Thailand 2025 ini. Ya, kita ya harus sebagai penonton kita yang pada tahun 2023-24 kita melihat timnas U22 U23 kita tampil sampai semifinal Piala Asia dan juga menjadi juara di SEA Games, dan pada tahun 2025 kita kualifikasi Piala Asia nggak lolos, Piala AFF pun kita juga gagal total, kemudian di SEA Games kita juga nggak lolos semifinal. Padahal target dari timnas sepak bola putra ini yaitu mendapat perak. Tapi ya kita harus tetap dukung. Namun ya mungkin pengurus PSSI bisa lebih evaluasi ya. Mungkin evaluasi kemudian juga dipertimbangkan untuk pelatih timnas fokus pada event selanjutnya yaitu Piala Asia pada tahun depan, bukan tahun depan ya, 2027 ya, namun Januari. Jadi kurang lebih sekitar 1 tahun lagi. Mungkin langkah awal yaitu sudah mengumumkan pelatih kepala yang akan menangani timnas ke depannya agar dapat memaksimalkan matchday, FIFA matchday pada Maret tahun depan. Oke, sekian. Terima kasih atas atensinya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe pada channel ini agar saya dapat terus melakukan update pertandingan-pertandingan baik itu timnas maupun klub Eropa ya, dimanapun yang saya tonton. Selalu dukung timnas. Terima kasih.